Pewahyuan dulu, tahu siapa dirinya, baru resolusi. Sebelum Yesus berdoa, sebelum Yesus melayani, ada revelation duluan. Bapak nggak bilang begini, inilah anakku yang akan berbuat banyak buat kerajaan sorga. Bapak nggak bilang gitu. Bapak nggak memulainya dengan itu. Karena Bapak nggak perlu khawatir, Bapak sorgawi, sorga nggak perlu khawatir tentang apa yang Yesus akan hasilkan, Yesus akan buat, Yesus akan kerjakan. Kalau Yesus sudah dikasih tahu identitasnya. Waktu Yesus tahu, Yesus dikasihi, Yesus berkenan, sorga mendengarkan Yesus, maka menghasilkan dia menang di pencobaan di padang gurun. Dia berani doa di depan kubur Lazarus. Lazarus bangkit, berani doa. Berani punya iman, 5 roti 2 ikan kalau dipecah-pecah pasti semua makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Dia berani doa untuk orang lumpuh bisa berjalan, bisa melangkah. Orang buta bisa melihat. Sebelum Yesus lakukan itu semua, ada pewahyuan dulu tentang dirinya. Jadi gimana buat saudara dan saya supaya resolusi tahun baru terjadi di hidupmu? Kamu harus tahu sepenuh-penuhnya siapa kamu sekarang dalam Tuhan. Kamu harus tahu siapa kamu dalam Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Makanya Tuhan utus Yesus untuk mati di atas kayu salib, supaya kamu tahu betapa kamu disayang Tuhan. Itu identitasmu, kamu anak kesayangan Tuhan. Dan di dalam dirimu ada roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Lebih besar dari setiap godaan dosa. Di dalammu ada kekuatan untuk menang atas dosa. Itulah kamu yang sesungguhnya. Amin. Kamu harus tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Karena identitas adalah lingkungan yang baik untuk jiwamu. Jiwa adalah apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang jadi kehendakmu. Saya pernah bahas ini kan? Kamu yang sesungguhnya adalah rohmu. Dan sekarang rohmu ada dalam Yesus, ciptaan yang baru. Punya jiwa. Jiwa adalah apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, perasaanmu, apa yang kamu kehendaki, perbuatanmu. Apa yang akan kamu buat, itu jiwa. Jiwamu harus tinggal di identitasmu yang baru, yang benar. Makanya saya bilang, gak peduli latar belakangmu apa, tapi engkau dalam Yesus, kau ciptaan yang sepenuh-penuhnya baru. Kalau engkau tahu engkau sepenuh-penuhnya baru, engkau tahu di dalammu ada kekuatan, ada roh yang lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Ketika ada godaan dosa, kamu tahu kamu orang kudusnya Tuhan. Ada roh yang luar biasa dalam dirimu. Kamu gak dikalahkan dosa. Maka saya percaya kamu gak kalah sama dosa. Tahun ini ada resolusi, kamu menang atas dosa. Amin. Yang tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Waktu kamu tahu kamu berharga, kamu dibela sama Tuhan. Waktu ada orang nyakitin, waktu ada orang ngomong negatif, kamu gak baperan lagi. Kamu tahu ada yang bela kamu, Tuhan namanya. Amin. Kamu bisa menyerahkan semua. Itu mengubah perasaanmu. Makanya jiwamu harus tinggal, sama-sama bilang jiwa saya. Harus tahu, harus tinggal di lingkungan yang benar. Itu identitas saya yang ada dalam Yesus. Makanya kamu ciptaan yang baru. Kamu perlu bangun kebiasaan supaya punya resolusi. Kebiasaan apa? Mengulang-ulang identitasmu dalam Tuhan. Kamu harus kasih tahu jiwamu, siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu harus kasih tahu perasaanmu, siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu harus kasih tahu tindakanmu, siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu orang yang dipelihara Tuhan, karena burung pipit di udara aja dipelihara. Nggak ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan bilang kamu lebih berharga dari burung pipit. Yang percaya lambaikan tinggi tangannya. Jadi waktu ada godaan korupsi, saudara nggak akan korupsi. Amin. Karena saudara udah kasih tahu lingkunganmu, siapa kamu. Kamu orang yang nggak mungkin kekurangan. Kamu menang atas korupsi. Amin. Dan kalau saudara tinggal, jiwamu tinggal di lingkungan yang benar, saya percaya setiap resolusi tahun yang baru, entahkah itu berhubungan dengan perubahan tindakan, perubahan perasaan, perubahan pemikiran, akan terjadi satu persatu di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa.